kami percaya Engkaulah yang telah menetapkan pemerintahan Indonesia, yang mengangkat orang pilihan-Mu di negeri kami dan menurunkan orang-orang yang menentang-Mu. Hanya ketetapan dan rencana Tuhanlah yang boleh terjadi di bangsa kami Indonesia. Ya Bapa, hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan JKI Goshen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat menghancurkan roh-roh kesuaman, ketawaran hati dan kemalasan serta penyesatan yang membuat gereja Tuhan kendor dan tidak mampu bangkit dan berfokus kepada kehendak Bapa. Semua kuasa, pekerjaan roh-roh perpecahan, percideraan, serta pemberontakan yang melemahkan gereja dan bahkan keluarga-keluarga juga diikat dan dipatahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk visi misi memasuki masa 7 tahun kelimpahan bagi gereja Tuhan yang Kau percayakan kepada Pastor Joe Israel. Bapa, kami sepakat berdoa minta tudung darah Yesus dan Efes Damim, ada tapal batas darah Yesus atas seluruh pasukan Dewi dan keluarga masing-masing, khususnya atas Bapak Gembala kami Pastor Joe Israel dan keluarga, juga atas keluarga kami masing-masing. Bapa, saat ini kiranya darah Yesus menguduskan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu dan masuk ke hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan kepada kami ya Bapa. Kiranya pengurapan baru dan kasih kesetia-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu serta semua pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas dan anak-anak-Mu yang hadir. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian-Mu turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dan akhirnya kami mau naikkan syukur segala hormat, pujian, kemuliaan kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami persembahkan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari bangun manusia rohmu saudara. Sikiara patah kaya rala pasya kaya rala patah kaya rala patah kaya. Sikiara patah kaya rala patah kaya rala patah kaya rala pasya kaya rala patah kaya. Sikiara patah kaya rala patah kaya rala pasya kaya rala patah kaya rala. Sikiara rala pasya Yarala pasya kaya rala patah kaya rala patah kaya rala pasya kaya rala ba. Yarana masyanda yarana masya kaya rala patah kaya rala patah kaya rala. Yarala pasya kaya rala pasya kaya rala kaya. Sikiara yarala patah kaya rala patah kaya rala pasya kaya rala patah kaya rala ba. Sikiara namanta kaya rala patah kaya rala pasya kaya rala ba. Sikiara yarana masya kaya rala patah kaya rala pasya kiri. Oh yarala pasya kaya rala pasya kaya rala. Oh yarala pasya sikiara masya kaya rala pasya sikiara yarana masya yarala pasya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak Kau Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ya Rabata kaya rala syaka ya rabata kaya rala syaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Oh, ya la ya la la ba ya la la ya la la ba syaka ya la la ya la la. Oh, ya la ya la la ba syaka ya la la ya la ba syirere. Oh, ya la ya la ya la la ba syana ya la la ya la la ya la la ba siki ya la ya la la ya la la ba syirere. Oh, ya la ya la ya la la ya la la ya la la ba syana ya la la ya la la ya la la ya la ba ya la la ya la. Ya la ta ya la la ya la la ba syaka ya la la ya la la ba ta ya la ya la la. Siki ya la ba syana ya la la ya la la ya la la ya la la ba. Oh, ya la ya la ba syirere.
datang. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Pagi hari ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kemenangan, ada sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom Pastor. Berikan salam kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Amin. Ayo. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory. Terima kasih Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yes Lord, kita akan merasa bahagia jika kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kemenangan dalam setiap pujian umat-Mu. Amin. Gandul Gusti, yuk. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayam tentrem, asik atiku rasa seneng. Saben dina kulangi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wangi Gandul Gusti. Kula mung percaya, kula amung
ganda Gusti kula mung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih ganda kula amung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka amin. Nanging uripku mulya selamanya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih ganda Gusti, saben dina kula nggih ganda Gusti, saben dina kula nggih ganda Gusti. Amin. Terima kasih Tuhan karena kami berpegang kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan melihat pengumuman yang ada. Silakan pengumuman. Shalom, welcome home bagi seluruh jemaat JKI Dewi Goshain. Adapun jemaat yang baru pertama kali hadir dapat menghampiri counter penerima tamu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, buah sulung ataupun perpuluhan, dapat melalui dua cara, yaitu melalui amplop persembahan atau mentransfer rekening yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk melayani bersama dengan kami, baik di tim multimedia, dancer, ataupun guru sekolah minggu, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Gereja kami juga memberikan layanan baik baptisan, penyerahan anak, bimbingan pranikah, serta pemberkatan nikah, kedukaan dan penghiburan, serta pelepasan dan pentahiran. Kemudian saya akan membacakan pengumuman selama sepekan ke depan. Doa pagi membangun tahta diadakan pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengan tema minggu ini yaitu miliki urapan imam dan raja di akhir zaman. Untuk hari Senin, doa pagi diadakan di The Beleza Shopping Arcade, Zaitun Hall, lantai 2. Dan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, diadakan di Menara Doa Gajah Mada dengan alamat Jalan Gajah Mada nomor 28, Krukut, Jakarta Barat. Available on-site dan online via link YouTube dan Zoom yang tertera di layar. Kemudian, doa pasukan pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, diadakan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dan akan dilayani oleh Pastor Ambrose John dengan alamat The Beleza Shopping Arcade, lantai 2 Zaitun Hall. Available on-site dan online via YouTube, GSTV, dan Joy Israel. Kemudian juga doa pasukan Bandung pada tanggal 13 Agustus 2024 pada pukul 18.30 sampai dengan selesai akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede yang akan diadakan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 sampai 14 kanan jalan 50 meter dari lampu merah Otista seberang toko obat Pandu sebelum Gang Tamin. Available on-site only. Kemudian doa pasukan Semarang diadakan setiap sebulan 2 kali setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai yang akan diadakan di alamat Hotel Surya lantai 3, Ruang Gihon, Jalan Imam Bonjol 28, Pandansari, Semarang, available on-site only. Ada juga KKR pemulihan yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Available online via link YouTube dan link Zoom yang tertera di layar. Ada juga Eagle Woman Warrior yang diadakan pada setiap hari Kamis dan pada tanggal 15 Agustus 2024 diadakan pada pukul 11 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pastor Kristiani Femi dengan alamat The Beleza Shopping Arcade lantai 2 Zaitun Hall. Available on-site dan online via YouTube, GSTV, dan Joy Israel. Kemudian juga DWGG Youth diadakan setiap Sabtu pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang akan diadakan di The Beleza Shopping Arcade lantai 2 Zaitun Hall. Available on-site dan online via
YouTube GSTV. Sunday Service yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 2024 diadakan sebanyak 3 ibadah raya. Ibadah raya yang pertama diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang kedua diadakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang ketiga diadakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat dengan alamat The Beleza Shopping Arcade, lantai 2, Zaitun Hall. Available on-site dan online via YouTube GSTV dan Joy Israel. Kemudian Sunday Service Bandung pada tanggal 18 Agustus 2024 diadakan sebanyak 1 kali, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Pastor Deborah Teresia dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 sampai 14, kanan jalan 50 meter dari lampu merah Otista seberang toko obat Pandu sebelum Gang Tamin. Available on-site only. Kemudian juga Sunday Service Semarang pada tanggal 18 Agustus 2024 diadakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Pastor Andretan dengan alamat Hotel Amaris, lantai 7, ruang meeting 1 dan 2, Jalan Pemuda Semarang. Available on-site only. Dan untuk Sunday School diadakan di setiap ibadah Sunday Service berlangsung. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Pastor Deborah Silvi dengan nomor telepon yang tertera di layar. Kemudian untuk Family Connection diadakan setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan minggu keempat dengan alamat Hotel Best Western Kemayoran, Diamond Room, lobi utama, lantai 1 Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kontak personnya dapat menghubungi Pastor Andretan dengan nomor telepon yang tertera di layar. Adapun ibadah Family Connection di rumah Ibu Liani diadakan setiap sebulan sekali pada hari Rabu minggu pertama, yang diadakan pada pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut dapat hubungi kontak person Ibu Liani dengan nomor telepon yang tertera di layar. Kemudian ibadah Family Connection di rumah Ibu Helen Swanti, Pondok Cabe, diadakan setiap 1 bulan sekali pada hari Kamis minggu pertama dan diadakan pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person Ibu Helen Swanti dengan nomor telepon yang tertera di layar. Ibadah Family Connection Semarang diadakan setiap 1 bulan 2 kali, setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dengan alamat Indra Pastaraya 34, sebelum Mandiri Finance, sebelah kanan jalan, 2 rumah sesudah Laundry Express. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person Ibu Yohana dengan nomor telepon yang tertera di layar. Special event, doa pagi yuk! Ikuti event ini selama periode 5 Agustus sampai dengan 17 Agustus, doa pagi di Zoom, dan dapatkan sebuah kaos cantik dari JKI Go Shine dengan cara, yang pertama, bagi yang ikut berpartisipasi harus ada dalam grup WhatsApp kami. Yang kedua, ajak 2 teman selama periode ini dan informasikan kepada Ibu Helen melalui chat WhatsApp untuk bukti bahwa kamu telah mengajak kedua teman tersebut. Kemudian, KKR Malam Nubuatan dan Kesembuhan pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Joy Israel dengan alamat Sinergi Mandiri Cipta Indonesia atau SMI, Puri Anjas Moro E1-21 Semarang. Kemudian juga ada Natal Akbar Israel bersama Pastor Joy Israel dengan rute perjalanan Mesir, Holy Land, Petra, dan Dubai. Dimulai pada tanggal 20 Desember 2024 sampai 1 Januari 2025 dengan tema Menerima 7 Tahun Kelimpahan. Harga selama 13 hari perjalanan dikenakan $3.500 per orang. Untuk info pendaftaran dan lainnya dapat menghubungi kontak person Ibu Marina dengan nomor telepon yang tertera di layar. Untuk informasi ibadah Jakarta dapat menghubungi kontak person Bapak Jokli. Untuk informasi ibadah Bandung dapat menghubungi kontak person Bapak Lukman, dan untuk informasi ibadah Semarang dapat menghubungi kontak person Ibu Yohana yang tertera pada layar. Sekian informasi yang telah kami sampaikan. Kami undang saudara sekalian untuk dapat menghadiri setiap kegiatan yang ada di JKI Dewi Go Shine. Kami rindu agar dapat beribadah bersama dengan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang saatnya kita memberikan persembahan
untuk Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tolong amplop, UL Muda amplop. Mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan persembahan. Pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima semua berkat yang terbaik dari Tuhan. Saya menerima pelayanan, bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Semua transaksi dibuat berhasil. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, dan janji Tuhan digenapi. Diberikan jodoh bagi yang belum mendapatkan. Saya percaya keluarga saya harmonis dan tidak ada kemandulan. Diberikan keturunan dan semua keturunan saya diberkati Tuhan. Semua musuh, belalang pelahap, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, dan bisnis saya. Saya memberi karena saya sangat mencintai Tuhan dan diciptakan untuk menjadi berkat, dan saya sudah dan pasti diberkati berlimpah. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melayakkan setiap persembahan yang kami berikan tepat seperti yang Kau mau Bapa, dan digunakan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memberi dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan terlebih dulu. Orala pasya kaya rala pasya kaya rala sikyara laya rapata kaya rapata kaya rala pasya kaya rata kaya rala sikyara ta kaya rapasya kaya rala pasya kaya rala. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya ya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku dalam genggaman
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang, yes Lord, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari iman kami bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Oh, yang ciptakan setiap kami. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena
ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkanmu setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Lekatkan hati kami Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua Tuhan, tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatimu, melekat dengan hatimu. Tempatkan setiap kami, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hati kami Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh berkesempatan bersama-sama ada di tempat ini untuk bersekutu, menghadap kepadamu Tuhan, membawakan seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu. Oh Tuhan yang melihat akan setiap kedalaman hati kami, Engkau yang mengetahui segala sesuatunya, dan Engkau Tuhan yang sempurna, yang terus membawa setiap kami melewati setiap dinamika perjalanan kehidupan untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin disempurnakan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami mengambil setiap bagian yang Kau percayakan sesuai dengan apa yang Kau sudah ukurkan dan tetapkan di dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Apapun yang kami lakukan di muka bumi ini, Kau beri kesempatan yang terbaik untuk hidup kami senantiasa memuliakan Engkau,
dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu lah yang ada dan memampukan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, bila kiranya penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu itu terus makin nyata di dalam hidup kami. Dan Kau Tuhan yang menetapkan setiap langkah kaki kami Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, Tuhan, berita keselamatan itu boleh disampaikan. Dan kami Kau pakai menjadi saksi-Mu untuk memuliakan Engkau. Sampai seluruh bumi ini penuh dan kemuliaan. Terima kasih. Urapi siap kami Tuhan, berikan nikmat-Mu, berikan kewahyuan-Mu. Sebentar biarkan dalam sharing kebenaran firman yang ada. Setiap kami bukan cuma sekedar mendengar, tapi kami punya kerinduan untuk mengalami akan firman-Mu Tuhan. Supaya setiap benih firman yang ditaburkan di dalam tanah hati kami bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, hormat, pujian, sanjungan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan untuk saya melayani di tempat ini. Juga terima kasih untuk seluruh tim Layan Mimbar, ya juga Yohana dan seluruh tim yang ada di tempat ini. Ya, pagi hari ini saya akan mengawali dengan sebuah ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan sama-sama lihat dari ayat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja menukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Nah saudara, kalau kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-9, ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita pahami kembali bahwa sekali lagi Rasul Paulus ini mengalami akan sebuah kehidupan yang benar-benar, kalau saya boleh berkata, dia mengalami sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Di mana yang tadinya dia punya latar belakang membenci akan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menjadi pengikut akan Tuhan, tapi kemudian ketika dia mengalami akan lawatan dan jamahan hidupnya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, kemudian dia mengalami sebuah kehidupan yang benar-benar secara total itu berubah. Nah, dari kehidupan yang dia alami oleh karena kasih Tuhan yang melawat akan hidupnya ini, membuat kemudian apa yang terjadi dalam hidupnya, dalam sisa perjalanan waktu kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup Paulus, dia memutuskan bahwa dia bukan hanya sekedar untuk melakukan sesuatu yang, kalau di sini firman Tuhan berkata mengejar yang fana, tetapi dia mengejar sesuatu yang abadi.
Namun jujur saudara, memang tidak mudah untuk kita menjadi seperti Rasul Paulus. Kenapa? Karena yang paling kuat dalam hidup setiap kita itu adalah sebenarnya soal kedagingan kita, soal hawa nafsu kita, soal yang namanya kehendak bebas kita. Nah saudara, nanti kalau sudah punya waktu, sudah boleh baca di ayat-ayat sebelumnya. Kita tahu bahwa sebenarnya Paulus ini mengupas tentang bagaimana posisi dia sebagai seorang rasul yang berhak untuk mendapatkan apapun yang sudah dia kerjakan. Di ayat sebelumnya dia berkata bahwa aku ini punya hak untuk mengambil sesuatu dari jemaat, dari umat yang sudah aku layani. Tetapi Paulus berkata, aku nggak ngambil itu, aku nggak mau sentuh itu. Kenapa? Karena dia ngerti yang dia kejar bukanlah sementara, yang abadi. Nah, yang abadi ini hanya bisa didapat dari mana? Dari Tuhan. Nah, kembali saudara, saya menyoroti kenapa di ayat yang ke-24 dan 27 ini menjadi sebuah hal penting buat kita. Karena ada banyak orang tanpa sadar berpikir bahwa, oh ya, memang kita ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Kita berpikir bahwa semua ini sedang berlari-lari menuju ke tempat akhir yang Tuhan tetapkan. Tapi tanpa sadar seringkali akan perjuangan kita ini tidak lagi mengandalkan Tuhan, melainkan kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, mencari cara bagaimana supaya kita menang, mencari cara supaya kita mendapatkan sebuah mahkota. Padahal yang perlu kita pahami adalah bahwa ayat ke-26 dikatakan, Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Saudara, kita perlu tahu bahwa dalam hidup ini ada tujuan. Dalam hidup ini ada sesuatu aturan. Nah, menjadi pertanyaan buat kita sekarang, yang buat aturan dan tujuan siapa? Karena kalau yang buat aturan dan tujuannya Tuhan, seharusnya kita ini mengikuti tata cara dan bagaimana Tuhan ingin untuk kita bertanding dan berlomba. Nah, banyak daripada kita mungkin kita mendapatkan sebuah visi dari Tuhan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Tapi tidak sedikit kemudian yang berusaha dan kekuatannya untuk menggenapi visi itu. Mungkin kita berkata, tapi buktinya berhasil. Oh ya, secara mata manusia mungkin berhasil. Pertanyaannya, berkenan gak itu di hadapan Tuhan? Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, dan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi aku untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kadang tanpa sadar, usaha kita itu tujuannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang menjadi sebuah peringatan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Karena hari-hari ini saya banyak sekali melihat dan membuktikan. Ada banyak orang itu ikut Tuhan cuma cari kepuasan dirinya sendiri. Makanya gak aneh saudara, kalau banyak jemaat Tuhan itu senangnya pindah tempat. Ya, kenapa? Karena sebenarnya yang dicari bukan kemuliaan untuk Tuhan, tapi kemuliaan untuk dirinya sendiri. Nah, repotnya adalah, maaf saudara, para pemimpin, para pendeta, gembala sidang, kadang-kadang membuat situasi itu tanpa sadar seolah-olah umat Tuhan digiring untuk mengikuti apa yang bukan maunya Tuhan, melainkan maunya dirinya sendiri. Nah, ini menjadi sebuah timbal balik. Ya, kalau orang Jawa punya pengertian yang atau mungkin punya istilah ya botol ketemu tutup saudara, gitu kan? Ya, jadi istilahnya ketemu jodohnya, gitu kan? Pendetanya senang dipuja-puja, ketemu jemaat yang senang muja-muja, saudara. Nah, ini cocok, saudara. Akhirnya yang begini kumpul. Nah, akhirnya yang terjadi, maaf saudara, Tuhannya nggak ada. Mungkin upah penyembahnya luar biasa, saudara. Mimbar, panggung, ya itu bukan ukuran. Karena apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita yang dilihat Tuhan, itu apa yang ada di dalam hati kita. Memang orang berkata, oh nggak bisa Pak kalau cuma hati perilakunya sembrono. Makanya saya bilang, orang itu ya saudara, ya
kalau benar-benar dengan Tuhan, hatinya murni dan tulus, itu akan tercermin daripada karakter hidupnya. Berubah nggak? Ngalami pembaharuan nggak? Ngalami pemulihan nggak? Dan ini sebuah proses. Nah, Paulus ini sudah mengalami ini, saudara. Dia ngerti persis bahwa dalam hidupnya segala sesuatu dia sudah usahakan dengan kekuatannya. Tapi pada akhirnya, ketika dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah titik balik kehidupan yang terjadi dalam hidup Rasul Paulus. Maka kemudian dia dapat berkata, aku ini berlari bukan tanpa tujuan. Karena aku ngerti tujuan hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Makanya kalau sudah baca dari apa yang Paulus tuliskan, kita mengerti persis. Dia, orang sekarang baca itu dengan gampang ya, tapi untuk menjalani tidak gampang. Menyalipkan akan kedagingan, keakuan manusiawi kita itu sesuatu yang perlu proses. Dan di sini Paulus ini mengalami, ya kalau saya bilang itulah Tuhan. Hati yang rela untuk dibentuk, hati yang rela untuk diremukkan, hati yang rela untuk benar-benar dihancurkan. Segala sesuatu, ambisi lah, emosional, nafsu dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia mengerti, Paulus berkata apa? Aku ini hidup bukan untuk aku lagi, tapi hanya untuk Kristus. Maka dia ngomong apa? Dalam satu tulisannya, dia berkata apa? Aku tahu bahwa hidupku di depan ini ada maut, ada penjara yang menyiksa, ada sesuatu yang menanti aku untuk memproses. Tapi aku nggak peduli. Yang aku peduli cuma satu, asal aku sampai garis akhir. Nah, saudara, saya terus terang dalam hidup pelayanan ini, buat saya sendiri saya berkata, Tuhan, kalau melayani ini bukan karena Engkau Tuhan yang berkuasa, bukan karena Engkau yang bertindak, sebenarnya nggak ada artinya. Ya, apalagi khotbah gitu kan, nyampein firman seperti ini, kita ini mesti ngerti, saudara, kita khotbah seperti ini tanggung jawabnya double. Ya, kenapa? Karena ketika kita berkhotbah, kita harus tahu bahwa itu harus sesuatu yang sudah dijalani, gitu kan? Dan kemudian juga kita bertanggung jawab terhadap setiap umat yang mendengar. Makanya saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya kok ada orang yang hobinya khotbah, gitu kan? Kalau buat saya, jujur saya nggak pernah hobi khotbah, ya. Karena pelayanan, sekali lagi saya cuma pikir satu, pertanggungan jawabnya itu sesuatu yang tidak mudah. Bukan berarti terus-terus gitu kita nggak boleh pelayanan, memang itu bagian yang harus kita lakukan. Cuman kita mesti ngerti bahwa lagi-lagi hidup ini semua nanti pada akhirnya kita ini akan bertanggung jawab secara pribadi dengan Tuhan. Ya, salah seorang pendeta yang sudah pernah dengar, dia berkata, ketika nanti tiba waktu hari penghakiman kita menghadap Tuhan, itu kayak orang kita pergi ke WC katanya. Kenapa kok pergi ke WC? Karena kalau ke WC nggak pernah mungkin titip, ya kan? Misalkan, ya William pergi ke WC, saya tanya, William mau kemana? Mau ke WC, aku titip ya, nggak bisa saudara. Urusannya sendiri kan gitu. Ya mau buang air kecil, air besar nggak bisa titip saudara. Ya itu baru urusan WC saudara. Apalagi nanti kerajaan surga. Kerajaan surga itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Saudara nggak bisa tanya kanan kiri depan belakangmu. Saudara nggak bisa salahkan kanan kiri depan belakangmu, karena itulah hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Nah makanya dari itu kita ini mesti belajar. Sekarang pencarian hidup kita ini apa? Ya, dalam perjalanan hidup kita yang kita cari apa? Memuliakan Tuhankah? Menyenangkan hati Tuhankah? Ya, perkenanan Tuhankah dalam hidup setiap kita? Atau kita mengejar ambisi kita? Orang berkata, oh Pak, tapi buktinya diberkati, sepertinya luar biasa. Sudah, itu semua bukan ukuran. Karena setan pun bisa berkati hidup kita. Mungkin sudah tidak setuju dengan ini. Tapi saya bilang, kerjaan setan itu cuma dua, menghambat atau mendorong. Ya, orang Kristen paling lihai, paling pintar kalau tahu dihambat, ya toh. Makanya kan banyak orang senang sekarang peperangan rohani gitu. Tidak salah sih saudara. Tapi buat saya, ya kalau kita cuma tahu di sisi itu, kita tidak tahu di sisi lain, akhirnya itu menjadi sebuah jebakan. Dihambat tahu, didorong nggak tahu.
Karena berpikir bahwa ketika didorong, kiranya semua, oh ini Tuhan, ini Tuhan. Padahal Tuhan mungkin sudah tinggalin dia. Nah, inilah kehidupan yang kita harus mulai waspadai hari-hari ini. Kemana kita akan menetapkan akhir hidup setiap kita, itu penting. Banyak orang berprinsip, oh enggak Pak, saya percaya sekali selamat, tetap selamat. Saya bilang, kok enak banget. Emang surga punyamu. Kok kamu bisa ngatur semaumu? Ya. Kalau kita berkata sekali selamat tetap selamat, pertanyaannya, apakah tiap hari hidupmu itu belajar mengalami pertobatan, pemulihan, pembaruan? Nah kalau kita tiap hari tetap masih marah-marah, emosi, ya kan, sikut sana, sikut sini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tidak ada kemurnian hati, pokoknya semua dicarinya bagaimana supaya puas dan hebat. Orang lihat wow dan luar biasa. Apa ya? Itu merupakan perkenanan Tuhan. Karena pada akhirnya kita harus tahu yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang setia di hadapan Dia. Nah, orang yang setia, orang yang taat di hadapan Tuhan ini bukanlah orang yang, maaf saudara, tiap pagi rajin datang doa pagi gitu kan. Tiap minggu gak pernah absen ke gereja, kalau ada komsel gak pernah datang terlambat, ya pokoknya rutin semua diikuti. Bukan itu ukurannya. Itu adalah bagian dari dampak yang harusnya terjadi. Tetapi kesetiaan itu bicara bagaimana secara total hidup ini, seperti tadi lagu berkata, gandol Gusti. Gandol Gusti, atau benar-benar istilahnya kalau orang Semarang mungkin kita punya istilah lain, semeleh gitu kan. Semeleh itu apa sih? Berserah, bukan menyerah. Kalau menyerah itu adalah orang yang sudah tidak punya harapan. Tapi berserah itu percaya penuh bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup ini, dan kita mengikuti apa yang menjadi ritmenya Tuhan, mengikuti apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Jadi mau di puncak gunung, mau di lembah, mau di dataran, kita nggak peduli. Karena kita ngerti bahwa hidup ini sedang terus dan terus dan terus dijadikan lebih sempurna lagi seperti yang Dia inginkan atas hidup setiap kita. Nah, kembali saudara. Tadi Rasul Paulus berkata apa? Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti di sini kita mengerti bahwa Paulus paham akan koridor yang Tuhan tetapkan. Paulus paham akan cara main dan keinginan yang Tuhan tetapkan. Sehingga dia nggak sembarangan. Nah banyak orang sekarang oke lah berlomba dalam pertandingan. Nah katanya, wah yuk kita nih musim penuaian gitu kan. Menuai jiwa, ya amanat agung harus dikerjakan. Tapi banyak yang tidak sesuai aturan. Kenapa nggak sesuai aturan? Nuainya bukan jiwa baru. Ya, saya tidak perlu lanjutkan, terjemahkan sendiri aja saudara ya. Jadi salah kaprah. Mungkin sudah buktinya banyak yang ikut. Nah, nanti dulu saudara. Masalahnya ngikutnya karena apa? Itu kan? Diiming-imingi apa? Gitu kan? Ya, itu yang jadi persoalan. Kembali, aturannya aturan siapa? Aturan Tuhan kah? Aturan kita? Ya. Makanya kalau gereja gitu kan pakai sistem bisnis gitu kan, ya buka terus kemudian dilihat, oh kayaknya omsetnya nggak nutup nih 3 bulan gitu kan, ya nanti dipanggilin pendeta-pendeta hebat, ya seolah-olah itu menjadi sebuah promo lah saudara ya. Ya kalau bisnis ya pakai artis gitu kan, nah, ini masa gereja undang artis yang undang pendeta hebat lah gitu kan. Ya, nanti dilihat lagi, oh 6 bulan kayaknya masih nggak sesuai nih omsetnya, ya kan? Ya, nggak nutup target gitu kan? Wah, kalau omsetnya nggak tercapai, BP-nya kapan kan begitu, saudara ya? Saudara nggak perlu bingung masa gereja ada gitu, oh banyak sekali, saudara. Ya, makanya nggak aneh setelah sekian bulan tuh, gitu kan? Pindah tempat lain. Tujuannya apa? Cari mangsa lagi, saudara. Nah, ini saya bilang akhirnya aturan Tuhannya nggak diikuti. Yang dicari hanya sekedar pokoknya kita harus bawa jiwa, pokoknya kita harus bawa jiwa. Masalahnya ya itu tadi, yang dibawa siapa? Padahal kalau saya mau bilang jujur, sebenarnya
hari-hari ini yang namanya penuaian. Arti penuaian dalam arti jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan dan yang rindu akan Tuhan. Itu hari-hari ini Tuhan kerja dengan luar biasa. Bukan tanpa alasan. Dalam anugerah Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan di tempat di mana saya melayani, dan mungkin itu ya kami baru mulai sejak COVID yang lalu, saudara. Di tengah-tengah COVID, tiba-tiba Tuhan bicara untuk istilahnya tuh ya, walaupun mungkin banyak orang mengalami situasi COVID itu kan gak mudah, saudara ya, secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi itu waktu dimana kemudian Tuhan bicara untuk jadi berkat. Ya, akhirnya kita ambil sebuah keputusan, sebuah sikap, dan kita melangkah. Tuhan tuntun pada setiap orang-orang ya, yang tentu saja adalah orang-orang yang belum mengenal kepada Kristus, belum menerima Tuhan, baik pribadi ataupun keluarga. Tuhan memberikan sebuah kesempatan untuk tim yang ada itu jangkau mereka dan lain sebagainya. Kami tidak pernah paksa orang untuk istilahnya, maaf saudara, ketika kita bagi berkat, entah itu sembako atau apapun, terus kemudian kita paksa mereka dengan mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kami tidak lakukan itu. Karena memang sejak awal Tuhan perintahkan itu, Tuhan cuma nyatakan bagi kasih, nyatakan kasih. Dan dalam perjalanan waktu, saudara, saya terus terang melihat dari setiap respon dari apa yang teman-teman kerjakan ini, saya bilang memang ini luar biasa. Ya. Orang itu tanpa dikhotbahin pun, dengan datang diperhatikan, ya, tidak semata-mata hanya soal sembakonya atau mungkin uang saku atau apapun, bukan itu, tapi hanya karena kita berusaha untuk menyatakan akan kasih Tuhan. Saudara boleh percaya, boleh tidak percaya, itu orang yang namanya mau terima Tuhan itu dengan begitu mudah. Walaupun kadang-kadang teman-teman kadang berkunjung juga tidak membawa apapun. Tapi ketika datang, mereka berkata, aku pengen kenal Tuhan. Aku pengen terima Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Dan hari-hari ini pergerakan penginjilan yang namanya penuaian jiwa yang murni itu luar biasa. Ya. Dimana ada, ya kadang-kadang saya nggak habis pikir, ada seorang alami Tuhan, bertobat, ya kan. Tadinya dia takut karena dia pribadi dan seluruh keluarga besarnya belum mengenal Kristus, bahkan benar-benar punya sebuah iman yang kuat terhadap percaya mereka. Tapi kemudian mereka mengalami Tuhan. Ya, tadinya dari satu orang, ya kemudian keluarganya inti mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, ya, dan berlanjut kepada keluarga besarnya. Saudara, ini waktu sebenarnya kalau kita mau lihat gereja Tuhan, mau lihat benar-benar, ada banyak jiwa di luar sana itu yang sedang menantikan akan Tuhan. Jadi pertanyaan, kenapa kok kita ini ya tidak mau benar-benar melakukan sebuah panggilan amanat agung, tugas yang Tuhan tetapkan, melainkan kita hanya mengejar sesuatu yang hanya sementara, sesuatu yang sebenarnya nggak ada faedahnya. Saya seringkali bilang begini, orang kan bilang ke saya, Bapak ini kayaknya nggak setuju dengan soal khotbah-khotbah tentang berkat dan mujizat. Saya bilang saya bukan tidak setuju, saya sangat setuju akan hal itu. Ya, kenapa? Karena memang saya tahu bahwa hidup setiap kita sebagai anak Tuhan itu adalah hidup yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan dan selalu mengalami mujizat Tuhan. Tapi yang menjadi garis bawah penting buat hidup setiap kita adalah bahwa berkat dan mujizat itu bukan tujuan. Itu hanya bagian daripada yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita. Tujuan hidup setiap kita itu adalah bagaimana kita ini meremukkan segala keakuan kita, menghancurkan segala nafsu ambisi kita, kedagingan kita, supaya ketika kita ini menghadap kepada Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita hadapkan itu sebuah kehidupan yang bukan lagi membawa sebuah nilai-nilai manusia yang begitu besar, tetapi membawa sebuah kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di mana di dalam hati kita, dalam manusia roh kita,
ada pembaruan, ada pemulihan, ada hidup yang disempurnakan. Nah saudara, kembali kalau kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ini, ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah ini menjadi sebuah penting ya. Dikatakan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Di terjemahan lain dikatakan bahwa aku ini berusaha dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk memberikan sebuah kebiasaan kepada tubuhku, ya. Untuk apa? Untuk seirama, untuk seritme, untuk sefrekuensi dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga aku dapat menguasai akan seluruh keakuanku ini yang tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Ini persoalan yang paling sulit dalam hidup ini. Karena apa? Karena benar-benar secara total ini kita harus menyerahkan semua kehendak bebas itu. Nah itu tadi saya sudah singgung bahwa free will kita ini sangat kuat. Kehendak bebas kita ini sangat kuat. Tanpa sadar itu menguasai hidup setiap kita. Ini benar-benar kita harus secara total melatih itu. Kadang-kadang kita mungkin saudara, contoh misalkan ya, yang paling sepele aja lah, paling simple. Misalkan soal makan gitu kan. Ya, yang namanya makan minum itu kan sekarang menjadi hal yang makin marak ya. Dan itu kalau kita mau lihat ya itu juga bagian dari kegenapan firman Tuhan. Ya, karena akhir zaman menjelang hari kedatangan Tuhan, ya, akan banyak orang yang memiliki sebuah nafsu ya dalam makan minum gitu kan. Ya, bahkan firman juga mencatat kawin dan mengawinkan ya. Tapi bicara soal makan minum kadang-kadang kita ini kan susah untuk menguasai diri, ya. Satu kali ini peristiwa sekian tahun yang lalu lah saudara, mungkin sudah 10 tahun lebih lah. Ada seorang pasangan suami istri, hari itu ketemu, ya dia datang untuk berdoa di Bukit Doa Getsemani. Kemudian karena saya kenal, jadi ada kesempatan untuk ngobrol. Nah waktu datang si Om ini jalannya rada seperti orang yang lagi sakit dan tidak sehat saudara. Lalu kemudian duduk ngobrol-ngobrol ya, karena saya kenal, saya tanya Om, kenapa Om kok kakinya kok sepertinya jalannya rada kesakitan dan rada sedikit diseret begitu. Terus Omnya belum jawab, tiba-tiba istrinya ngomong, wah ini udah dibilangin asam uratnya tuh tinggi. Kok makan makanan yang semua kecenderungannya mengandung asam urat, ya kan, entah emping lah dan lain sebagainya gitu kan. Memang dia karena orang Semarang dia memang angel kok dikandani gitu kan. Terus si Omnya ngomong gini, loh ya kita nih kan harus punya iman toh Pak gitu kan. Maksudnya gimana Om? Loh iya toh, kita makan itu kan berdoa, ya kan. Nah waktu kita doa, saya doakan, mau emping, mau kambing, mau apa tuh saya doain, biar dikuduskan jadi kekuatan kesehatan. Saya bilang, Om memang gak salah, yang Om doakan gak salah, tapi kalau namanya emping tetap emping, saya bilang. Gak akan pernah mungkin emping itu berubah jadi kerupuk udang, atau lagi kerupuk terung, ya. Oh, tapi kita nih harus punya iman. Wah, istrinya udah pengen ngomong aja saudara. Saya bilang, tunggu tante, tunggu aja, biar dia ngomong dulu. Wah, kita nih, wah malah khotbah Om. Saya akhirnya setelah panjang lebar, si tante mau ngomong menambahi, saya pikir nanti pasti ribut, ya kan. Saya cuma bilang, maaf, sebelum tante ngomong, saya cuma selah aja, saya bilang, Om, buktinya kalau Om doa dan beriman mana? Saya gituin aja. Wong yo tetap sakit kok, ya kan? Tetap kakinya diseret-seret, artinya kan memang itu Tuhan sedang menegur dan mengajar dia untuk menguasai akan dirinya.
Nah saudara, saya sekali lagi bilang, saya bukan tidak percaya mujizat. Oh, sangat-sangat percaya. Tapi kalau seperti ini konsepnya, itu salah kaprah saudara. Berpikir bahwa dengan kuasa yang Tuhan beri, kita berdoa semua berubah saudara. Padahal sebenarnya kita mesti ngerti. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk hidup setiap kita. Penguasaan diri soal makan aja sulit, apalagi yang lain saudara. Ya saya ngomong begini bukan tanpa dasar. Saya nih orang yang sangat hobi makan. Ya, makanya kalau banyak orang terakhir ini ngomong ke saya, wah sekarang kok tambah ini ya kayaknya ya diberkati. Saya bilang aja tambah gendut, gak apa-apa kok gitu kan. Nggak usah pakai bahasa rohani lah orang. Saya juga menyadari kalau saya tambah gemuk kok gitu kan. Ya saya bilang memang sejak masa COVID itu, karena beberapa kali kena COVID, jadi kadang-kadang ini lambung ini, aduh saudara ya butuh lagi lah proses Tuhan. Nah saya terus terang orang yang hobi makan. Nah jadi buat saya pribadi, saya berkata memang untuk mengendalikan yang sepele aja ini nggak mudah. Kadang-kadang ya sekarang sih dalam anugerah Tuhan, ya kalau pas makan tiba-tiba Roh Kudus bilang wes cukup, ya saya berhenti. Kalau zaman dulu ya karena merasa itu sudah sok rohani gitu kan, jadi apapun yang dianggap kudus saudara. Nah kembali saudara, hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita ini menjadi pribadi yang makin disempurnakan. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dijalani. Karena balik lagi, tadi saya berkata kepada Bu Yohana perjalanan. Sebab setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan di awal itu sebagai manusia yang sempurna, sebagai pribadi yang sempurna. Sejak kemudian Adam dan Hawa kemudian mengalami kejatuhan, kesempurnaan itu gugur. Tapi Tuhan melihat dan menginginkan ciptaannya itu kembali kepada posisi yang sempurna. Karena kasihnya yang begitu besar, Dia menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus buat hidup setiap kita, yang menyelamatkan setiap kita. Yang pada akhirnya lewat kasihnya itu Dia menginginkan kita menuju kepada kehidupan yang disempurnakan. Nah ini sudah patronnya Tuhan, ini sudah rule of the game-nya Tuhan, sudah cara mainnya Tuhan. Makanya kalau kita nggak mau belajar ngikuti apa yang Tuhan mau, nampaknya sih berhasil saudara. Mungkin bisa berhasil, sepertinya. Tapi itu seperti sebuah bangunan yang tanpa pondasi yang kuat. Satu waktu semuanya akan runtuh. Nah kembali, tinggal kita mau bangunan yang seperti apa. Kita mau bertanding untuk mahkota yang fana atau mahkota yang abadi. Karena kalau kita mau bertanding untuk menuju mendapatkan mahkota yang abadi, kalau saya boleh berpesan, mulai hari ini belajar. Hidup ini jalani bukan lagi dengan segala sesuatu yang tujuannya hanya untuk diri kita. Tapi belajarlah untuk memuliakan Tuhan. Pengkhotbah Fatsal yang ke-7. Pengkhotbah Fatsal yang ke-7. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga pada hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah saudara, kalau kita lihat dari apa yang dituliskan kitab pengkhotbah ini, sebenarnya di sini kita perlu pahami bahwa dalam setiap hal apapun itu, semuanya atas kendali Tuhan. Jadi pertanyaan buat siap kita adalah begini, sekarang yang kita kejar apa? Pencarian hidup kita ini apa? Karena kalau pencarian hidup kita ini pusatnya bukan Tuhan, melainkan diri kita sendiri, akhirnya kita nanti akan terus berkonfrontasi dengan Tuhan. Apapun yang kita perbuat memakai nama Tuhan, bukan lagi Tuhan yang memakai hidup kita, hanya kita memakai nama Tuhan. Dan ini menjadi sebuah peringatan buat setiap kita saudara. Sebab lagi-lagi hidup setiap kita ini ditetapkan oleh Tuhan, bukan hanya untuk sesuatu yang sementara,
tapi untuk sesuatu yang kekal. Nah, saya akan tutup dengan sebuah hal yang menurut saya ini menjadi pelajaran lah ya buat setiap kita sebagai orang yang percaya, yang mengikut akan Kristus, yang katanya istilahnya itu beriman kepada Tuhan. Hari Jumat kemarin saya baru balik dari Jakarta karena ada beberapa hal yang saya harus kerjakan bersama juga dengan anak saya yang laki. Tapi saya pulang duluan dari Jumat itu. Anak laki saya karena selesai acara dia malam baru bisa pulang. Jumat sore saya balik, saudara. Balik sampai Semarang dan malam baru sampai rumah. Tapi yang saya mau sharekan adalah begini. Hari itu saya ketemu dengan 2 driver taksi, ya, dari 2 sopir taksi, dan membuat saya cuma pikir gini, orang yang belum mengenal engkau aja bisa ngomong begitu, bagaimana dengan orang yang sudah mengenal engkau? Kenapa saya berani bilang bahwa mereka belum mengenal Kristus? Karena dari bahasa yang mereka pakai, dari atribut yang mereka pakai, saya tahu iman mereka bukan kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam perbincangan dua driver yang berbeda ini, yang selalu saya tuh seringnya kalau pas naik baik taksi online atau taksi yang reguler, saya seringkali ngobrol sama pak sopirnya, tanya-tanya rumahnya, kerjaannya, kapan mulai jadi sopir taksi dan lain sebagainya. Yang menarik hari itu adalah dua-duanya ini dulunya punya sebuah pekerjaan yang cukup bagus secara karir. Tapi kemudian yang satu pensiun, ya, yang satu lagi memang karena perusahaannya ada kasus, jadi harus selesai. Nah, akhirnya mereka memutuskan ini untuk jadi pengemudi taksi. Nah, kemudian di akhir perbincangan dari semua yang mereka ngomongin, ini orang yang saya pikir begini, saya tidak berkebetulan ketemu dengan 2 orang ini, dan mereka juga memberikan sebuah statement yang sama. Mereka tuh ngomong begini, yang pertama mereka begini, kita ini kan hidup yang namanya berkat kan ya wis ana sing ngatur to, Pak. Yang kuasa tuh sudah mengatur, jatah awake dhewe sak pira dhewe. Jatahnya kita seberapa? Sudah diatur. Nah terus kalau kita nih hidup isinya nih cuma ngeluh, nggak mau bersyukur, gitu kan, nggak mau berterima kasih, terus apa jadinya? Yang terakhir 2 orang ini sudah di situasi yang berbeda, ngomong yang sama juga, dia ngomong begini, yang penting Pak, pokoknya hidup ini adalah tahu bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh yang ilahi. Saya cuma mikir gini, yang belum kenal Tuhan aja bisa tahu itu. Yang kenal Tuhan kok petakilan? Itu, sorry, mungkin bahasanya nggak enak, tapi kan coba lihat, kita yang merasa kenal Tuhan itu memang repotnya tuh loh, sok kenal sih. Jadi Tuhannya berusaha diatur, ya toh? Kalau sudah ngomongnya apa? Tuhan berkata. Saya bilang kadang-kadang kalau sudah istilahnya maaf ini, kartu asnya Tuhan berkata susah, saudara. Ya, saya makanya nggak pernah mau berdebat dengan orang yang model demikian. Karena buat saya, kalau sudah ngomong itu, masa saya disuruh debat dengan Tuhannya begitu, saudara? Ya, no? Ya ngadepi staf, ya pelayan itu kan tidak mudah. Ya, ketemu, datang, Pak, Tuhan ngomong saya harus pelayanan di Getsemani. Tuhan memberi hati saya ini. Ya udah, saya bilang oke lah, silakan masuk. Ya toh. Jalan 1 bulan belum lama, saudara, tiba-tiba ngadep lagi. Pak, Tuhan ngomong ke saya, Pak, sudah waktunya selesai. Saya dalam hati gini, nah tak bantah, kok ya lucu gitu kan. Maksud saya gini, lucunya saya melu goblok, saudara, kan gitu. Ya jadi akhirnya saya bilang, oh Tuhan ngomong gitu. Ya menurut Bapak gimana? Oh, kalau menurut saya, ya Tuhanmu ngomong gitu ya sudah keluar aja. Dalam hati saya daripada di sini mending keluar, saudara. Tapi saya bilang itulah manusia. Tanpa sadar kekuatan dan keinginannya, ya kan, digaransi dengan pribadi Tuhan dan berpikir bahwa itu Tuhan.
Dan ini menjadi buah keringatan buat setiap kita hari ini. Mari sama-sama kita kembali kepada koridornya yang Tuhan mau. Jujur saudara, dalam pelayanan Tuhan tawarkan banyak hal. Saya ini tahun ini saudara, ada 2 orang, sebelumnya sudah ada yang ngajak saya. Ini tahun ini 2 orang saudara. 2 orang ini ngomong gini, Pak, Bapak nggak punya pikiran untuk buka cabang di Jakarta. Cabang untuk ya persekutuan doa lah, ya, gereja begitulah. Terus yang satu ngomong, udahlah Pak, jalan aja pokoknya, saya siapin semua. Saudara, kalau saya pikir secara logika, ya, atau mungkin nggak usah pakai logika lah, mungkin karena merasa hidupnya dalam hadirat Tuhan gitu kan, ya, saya bisa berkata, nggak punya keinginan ditawari, ini berarti Tuhan ini, kan gitu. Kan bisa aja, itu sesuatu loh, rohani loh, ini bukan diajak buka diskotik loh saudara. Ya toh, bukan diajak buka apapun lain-lain lah ya. Ini diajak buka persekutuan gitu kan, diajak buka untuk ibadah di Jakarta. Tapi ketika hal itu dimunculkan, saya cuma bilang gini, Tuhan, apa yang jadi kehendak? Saya cuma bilang begini, tidak semua yang sepertinya rohani itu datangnya daripada. Dan di situ saya belajar bahwa kadang-kadang tanpa sadar ya, Tuhan itu mengizinkan sesuatu seperti tawar. Tapi kita ini harus ngerti, itu bagian kita. Karena kalau bukan bagian kita, mungkin kita kerjakan sesuatu akan menjadi luar biasa. Tapi one day pasti bubar. Karena apa yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita, Tuhan akan murnikan itu. Nah hari ini, biarkan apa yang kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Ayo saudara, udahlah. Ya, Tuhan ini sepertinya sudah tidak lama lagi akan datang. Kapan sih kita gak akan pernah tahu. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda zamannya sudah makin menggenapi. Bagian kita sekarang adalah ayo kejar apa yang Tuhan mau. Kejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kejar apa yang menjadi keinginan kita. Jangan kejar sesuatu yang hanya berdasarkan ambisi. Apalagi kalau kita perlu pengakuan orang lain untuk lihat hidup kita, ngapain? Ya, kita diakui orang lain tapi Tuhan tidak ngakuin hidup kita buat apa, saudara? Tadi kita guruan di mobil ya, dengan Bu Yohana, dengan Widya. Banyak orang sekarang senang dengan titel pendeta, gitu kan? Ya. Saya berulang kali ditawarin untuk ditabiskan jadi pendeta. Saya bilang nggak mau biar kalau boleh ya staf saya 2 yang sudah saya siapin aja jadi pendeta gitu. Ya, karena buat saya ngapain punya titel ya, bangganya apa gitu loh. Apa kemudian kalau sudah ada titel tuh nanti masuk kerajaan surga paling depan? Menurut saya malah paling belakang saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak beban dan tanggung jawab. Jadi Tuhan waktu mau ngadilin itu dan bilang wis kowe carry lah, masalahnya kakean we, gitu kan? Ya. Pertanyaannya buat dia itu terlalu banyak, jadi ngeri lah gitu kan. Ya, Tuhan akan tanyakan kepada orang-orang yang simple mungkin gitu kan. Ini bahasa saya loh saudara ya, saya tidak tahu nanti gimana. Tapi buat saya sekali lagi, kebanggaan kita apa? Yang kita cari apa? Perkenanan Tuhan atau hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan itu, atau yang sekedar orang berkata, wah luar biasa, wow hebat. Dalam anugerah Tuhan, saya berdoa buat siap jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo sama-sama lah. Selesaikan hidup ini seperti yang Tuhan mau. Jangan peduli dengan semua situasi yang terjadi di sekeliling. Belajar fokus kepada pribadi dia. Dan lakukan apa yang dia mau. Sekalipun mungkin porsinya simple, sederhana. Tapi kalau itu yang Tuhan kehendaki, percayalah hidup ini berkenan di hadapan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil merenungkan kembali sekian waktu perjalanan hidup masing-masing kita. Apakah betul hidup ini benar-benar sudah makin hari makin sesuai dengan yang Tuhan mau?
Kalau kita mau lihat hidup masing-masing kita mau renungkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah betul hidup kita ini makin berkenan di hadapan Tuhan? Apakah betul hidup kita ini makin mengikuti apa yang Tuhan mau? Apakah betul hidup kita ini ada dalam penyertaan Tuhan? Yang paling mudah kita cek dan lihat hidup kita ini adalah apakah karakter kita ini berubah? Apakah watak kita ini berubah? Apakah buah-buah roh itu muncul dari hidup setiap kita? Jangan pernah berpikir bahwa panggung itu menjadi sesuatu ukuran. Jangan berpikir bahwa pengurapan itu hal yang luar biasa, yang pasti Tuhan berkenan. Itu bukanlah ukuran. Khotbah bagus, jadi pemain musik, penyanyi, jadi singer, apapun itu yang sepertinya wow dan luar biasa. Bahkan mungkin ada seorang yang bisa pikir, wah ini orang tajam sekali ketika berdoa, peka sekali. Itu bukanlah sebuah ukuran di hadapan Tuhan. Tapi apakah hidup itu mengalami perubahan? Karakter hidup seseorang ini makin menyerupakan Kristus atau tidak? Itu yang menjadi ukuran. Firman Tuhan berkata apa? Yesus berkata, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sudah perlu kita pahami bahwa yang menjadikan teladan buat setiap kita, bagaimana Yesus memberikan sebuah peringatan untuk kita ini menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa kita perlu lemah lembut? Supaya proses pembentukan Tuhan itu dengan mudah terjadi dalam hidup setiap kita. Kenapa perlu kerendahan hati? Supaya kita tahu bahwa hidup setiap kita ini tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak berdaulat, kalau tidak Tuhan berkuasa atas kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini yang mau berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam anugerah-Mu, Engkau Tuhan yang tahu segala sesuatu yang umat-Mu sedang jalani dan lewati. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, ketika kami umat-Mu fokus kepada pribadi, hati ini tertuju kepadamu secara murni dan total, maka Engkau akan menggiring kami, Engkau akan mengarahkan kami pada satu perjalanan kehidupan yang tidak akan pernah sia-sia. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di tempat ini. Celihkan akan mata rohani daripada setiap umat, supaya setiap umat-Mu tahu apa yang benar dan berkenan kepadamu. Melakukan semuanya bukan hanya sebuah tarikan-tarikan manusia, bukan hanya sebuah iming-iming atau hal-hal yang lahiriah, tetapi benar-benar Tuhan melakukan dalam kesungguhan dan kemurnian hati. Sebagai seorang hamba yang mau belajar untuk tetap taat dan setia. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, berkuasa penuh dan Kau menjadikan semuanya indah adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini biarkan umat-Mu pulang dari tempat ini dengan hadirat-Mu yang makin kuat, dengan pribadi-Mu yang makin nyata, sehingga hidup umat-Mu ini menjadi sebuah dampak yang membawa setiap orang ingin mengenal akan Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap mereka. Dalam pekerjaan umat-Mu, dalam pelayanan, dalam rumah tangga umat-Mu miliki, semuanya dalam pengaturan-Mu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Dalam anugerah-Mu, Hamba memohonkan biar tidak ada satupun daripada umat-Mu yang gugur di pertengahan perjalanan. Semuanya tuntas sampai pada akhir yang Kau sudah inginkan, pada panggilan yang Kau tetapkan, setia dan taat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Thank you untuk khotbah firman-Nya, sangat mengena Pastor. Kami gereja isinya baru 2 bulan di tempat ini, perintisan istilahnya, tapi firman-Nya pas banget tadi. Terima kasih Pastor. Setelah ini kita akan perjamuan kudus. Mari bisa dibagikan perjamuan kudus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari semuanya saya undang murid berdiri, kita mau perjamuan kudus. Mari angkat roti dan darahnya. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah kita percaya bahwa roti dan anggur yang kita pegang ini adalah tubuh dan darah Yesus? Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita makan dan langsung minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Silakan Pastor Yoel berkenan untuk doa berkat dan penutup. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan untuk mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau berkenan untuk terus menyertai hidup kami sampai hari ini. Lanjutkan ya Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami, supaya karya yang terbaik itu akan menjadi indah pada waktunya atas hidup setiap kami sesuai dengan waktu dan agenda yang sudah Kau tetapkan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dan jangan pernah ambil roh-Mu dari hidup kami. Tuntun kami dan sertai kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan, hadapkan wajah kita kepada Dia. Tuhan, inilah hidup kami persembahkan seluruhnya kepada-Mu Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, studi kami Tuhan, biarkan terus memuliakan Engkau dan menyenangkan akan hati-Mu. Tuhan, pulanglah dengan segala berkat yang terbaik rohani dan jasmani. Diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pelayanan, diberkati pekerjaan dan bisnis-Mu, diberkati dimanapun Engkau berada. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dan Tuhan yang kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang bersepakat berkata,